Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson dan Edson 2003 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang sekolah dasar dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang secara proaktif melibatkan siswa selama prosesnya, serta memandang kelas-kelas sekolah dasar sebagai kelas yang memadukan berbagai kesiapan, minat, dan bakat belajar siswa. Sedangkan menurut Devi Kurniavitra 2022 menjelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha atau proses untuk menyesuaikan sistem pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar dan kemampuan setiap murid yang berbeda-beda. Dalam prinsip pembelajaran diferensiasi, setiap murid memiliki keunikan dan kemampuannya, serta cara yang berbeda-beda dalam memahami suatu ilmu atau materi pelajaran. Berdasarkan dua pendapat sebelumnya tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha atau proses pembelajaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, baik berupa minat, kesiapan, profil, serta gaya belajar peserta didik yang pada umumnya berbeda-beda. Bagi seorang guru untuk menghadapi situasi di mana peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, maka tentu guru perlu menyediakan metode pembelajaran yang beragam, serta memahami cara pengelompokannya agar mereka dapat belajar dengan cara yang efektif. Adapun teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi menyatakan bahwa ekosistem berkembang dan berubah seiring waktu. Teori sistem ekologi dapat digunakan untuk memahami bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana ekosistem beradaptasi dan berubah. Yang kedua, teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence menyatakan bahwa beberapa jenis kecerdasan atau intelijensi yang berbeda dan mempengaruhi cara seseorang belajar dan berpikir. Teori multiple intelligence memandang bahwa setiap anak masing-masing mempunyai kecerdasan. Yang ketiga, teori zone of proximal. Teori ZVD menyatakan bahwa setiap individu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik, maka dibutuhkan sebuah dukungan serta bimbingan sesuai kebutuhannya. Yang keempat, learning modality. Learning modality adalah sebuah cara atau metode bagi peserta didik untuk belajar. Beberapa modalitas belajar yang dikenal yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Seseorang dapat memiliki preferensi atau kecenderungan untuk belajar melalui salah satu modalitas tertentu, namun dapat juga belajar melalui modalitas lainnya. Adapun karakteristik utama pembelajaran berdiferensiasi yang efektif menurut Tomlinson yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama yaitu kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik merupakan tingkat kemampuan peserta didik untuk merespon dan memahami materi baru yang akan dipelajari. Yang kedua, minat belajar peserta didik. Minat belajar peserta didik merupakan keinginan peserta didik untuk belajar sesuatu yang baru atau memperluas pengetahuan yang telah dimilikinya. Minat belajar memiliki peran penting dalam mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik merupakan gambaran yang menggambarkan kemampuan, kebiasaan, dan kebutuhan belajar peserta didik.
Adapun contoh keberagaman anak di kelas berdasarkan pemetaan kebutuhan belajarnya. Yang pertama, kesiapan belajar. Adapun yang termasuk dalam kesiapan belajar yaitu kesiapan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar peserta didik bisa di bidang seni, matematika, sains, drama, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian, berdasarkan profil belajar yaitu profil belajar biasanya dikaitkan dengan gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi